Kali ini kita akan ngebahas dua tim London yang punya nasib berbeda di summer windows transfer kali ini. Satunya satset, yang satunya sepi banget. Untung. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih, Bung Kevin? Kayaknya kok bajunya nih sama kesamaan gini, Sehati kenapa? kita ya. Ada connection, ya kan? Hai. Siapa tahu gitu kan. Alhamdulillah baik Pak, Alhamdulillah. Iya, iya. Jadi dari host magang Nah, berusaha untuk menjadi tetap. kita Dan sebelumnya serahkan ke kalau Happy saja ya. kalau kalian undang dulu kan bahas Liverpool dan segala macam. Sekarang kita harus bahas semuanya Pak. Lebih ini lah ya, lebih Premier White ya, Premier White. Yes. Nah bro, Bahas apa gue kita? mau ngebahas dua tim London tadi yang seperti gue sebutin di awal. Yang pertama Tottenham Hotspur yang Hmm. musim ini luar biasa sekali ya, agresif dalam mendatangkan pemain-pemain. Kayaknya ambisinya luar biasa lah ya, apa di musim akan seperti apa Spurs di musim depan gitu. Dan Nah, masih di papan tengah juga kan? kan dia main di zona champion kan, Iya, masih masih top berhasil 4, top mengalahkan. 5, 6, Hah? gitu-gitu aja. Tapi hati-hati bro, ini karena gua kalau gua lihat-lihat nih ya, ini jor-joran banget yang di bursa transfer kali ini. Spurs menjadi tim yang paling aktif lah di kalau gua pikir ya, Lumayan, lumayan. dari Big Four lah ya, Liverpool, City, Spurs sama Chelsea. Ini termasuk yang paling aktif. Dari awal bulan Juli ini mereka sudah resmi mendatangkan kiper, ya kan, Hmm, Fraser Foster, Ivan Perisic dari Inter Milan, Yves Bissouma, back, dari Brighton sama ya. pemain kontroversial Richarlison. Depan saya belakang ya, Pak ya. Ada semua ya. Yoi, dari belakang sampai ke depannya dibeli semuanya. Nah, Hmm, dan itu belum cukup, still counting bro. Spurs hmm, juga masih akan dirumorkan akan mendatangkan Spence dari Middlesbrough, lalu Clement Lenglet dari Barca. hmm, Bahkan jika kita hitung nih ya, dari bursa transfer Januari yang lalu masih ada nama Dejan Kulusevski tuh, walaupun itu pinjaman tapi 1,5 tahun lumayan. hmm. Sama Rodrigo Bentancur tuh yang didatangkan dari Tengah. Juventus, termasuk langkah manajemen Spurs yang mendatangkan Antonio Conte bro, seorang Hmm. pelatih yang berpengalaman, yang banyak juga Dan biasa aja. trofinya. Ya walaupun selepas kegagalannya ya bersama Nuno Espirito Santo di awal musim. Nah, kalau gue Right, right. coba menelaah deh gitu ya, siapa sih sebenarnya di balik dari agresifnya transfer ini berjalan, itu kalau gue pikir itu ada di sosok Fabio Paratici ya, Oh, direktur direktur of footballnya. football-nya. Right. Yes, karena Ya, dia ya. dia itu sebenarnya dulu mantan direktur olahraga dari Juventus dari 2011 sampai 2019. Nah, Oh, lumayan lama dengan yang Conte berarti. ya bareng Ya sama kan? Conte juga dulu, cuma dia duluan kan ke Spurs ya kan. Heeh, heeh, heeh. Mm-mm. Nah, ini apa yang dilakukan para Cici ini bagi gua nih layak diapresiasi karena kan bagaimana para Cici bisa bekerja sama dengan seorang owner yaitu Daniel Levy, seorang owner Tottenham Hotspur yang bertahun-tahun tuh dikenal pelit lah bro, yang kantongnya Hmm, tuh hmm. ada karetnya gitu. Jadi kalau tangan lu masuk nggak bisa keluar lagi, nggak bisa keluar apa-apa dari kantongnya ya. Tapi semenjak tahun lalu, para Cici itu bisa Eh, kayak ngebujuk atau persuasif sekali sama owner untuk bisa spend ratusan juta euro untuk membeli pemain, termasuk mendatangkan Antonio Conte itu sendiri. Nah, Oh, jadi duluan pemain-pemain, Paratici dulu ya? Baru iya Conte para ya? Cici dulu, baru dia Ah, masukin Conte tuh. Nah, pemain-pemain yang yang didatangkan para Paratici juga ini memiliki kontribusi yang besar di Spurs musim kemarin. untuk bersaing di papan Seperti tengah. Gue Christian udah sensi Romero banget ya. nih, men. Gue sudah sensi Karena banget. karena memang kan Hotspur memang tim ya Big Four lah, bukan papan tengah juga, papan atas, Big Four. Big Four Kita baru tahu kemarin kan? Tottenham dulu nggak kayak Tottenham sekarang, bro. Bener kan? Iya, Salah satu iya. strikernya itu dua strikernya itu pemain inti di timnas dan sukses di negaranya masing-masing. Harry Kane sama Son. Bahkan Son
itu mendapatkan Golden Boot. Kalau dia orang Inggris saja atau orang Eropa atau orang Brazil udah ratusan juta mungkin harganya. Cuma karena dia mungkin dari Asia ya, gue masih menilai dia masih sangat underrated, nggak terlalu diliput oleh media Inggris. Itu Tottenham sekarang, apalagi ditambah dengan pemain-pemain yang berhasil didatangkan oleh Paratici. Dia tuh nggak terlalu asal membeli pemain Romero, Emerson Royal, Kulusevski dan Bentancur ya, yang di Januari winter windows awal tahun 2022 ya, ini memiliki kontribusi yang besar. Nah, plus Paratici dan Conte ini juga punya semacam chemistry yang kuat, bro. Sama-sama Italiano lah ya kan, kayak gitu. Again ya, kalau menurut gue ya, Fabio Paratici ini, menurut gue biasa aja anyway, gitu kan. Kalau kita ngeliat lah, kalau kita ngeliat di Juve gitu kan ya, banyak pemain yang dia beli untuk Juventus dan rata-rata jadi apa, Pak? Jadi tai gitu kan. Banyak lah contohnya. Kalau misalnya lu lihat lah pas Juventus beli Aaron Ramsey dari Arsenal, ya kan? Terus sekarang di mana si Aaron Ramsey-nya, Pak? Di Rangers di musim lalu dipinjemin tadi jual gitu kan. Dengan gajinya juga ngalahin Mohamed Salah, anjir. 400.000 waktu di Juve ya, bener ya? Waktu di Juve kan ini kan. Nah ini kan berarti kan terus itu asal satunya lah. Yang kedua, ketika dia swap deal lah, bisa dibilang lah swap deal, kita lihat swap deal Arthur dengan Miralem Pjanic gitu kan, gitu kan ya. Arthur juga gimana dia main di Juve gitu kan ya. Maksudnya tuh nggak seperti yang diharapkan ketika dia main di Barca gitu kan. Juga dia beli pemain back dari Ajax, Matthijs de Ligt gitu kan ya, yang bisa dibilang lumayan oke lah kalau kita lihat di Belanda gitu kan ya. Tapi 80 juta euro. 80 juta euro. Sama dengan Harry Maguire, ya kan? Tapi ya di atas sedikit lah ya kalau misalnya Harry Maguire kan ya lo tahu sendiri lah, gue nggak bisa sebut lagi juga anyway gitu kan ya. Terus yang paling parah kalau menurut gue, ketika dia dia tuker back kiri terbaiknya Juve saat itu, Joao Cancelo yang di mana saat ini bisa dibilang lah compete dengan Trent, dia tuker dengan Danilo. Danilo juga jadi apa di Juventus gitu kan ya. Masih banyak lagi lah, Wilson McKennie dan macam-macam gitu kan ya. Dan kalau kita ngelihat sekarang pembelian Spurs saat ini, Fraser Forster sebagai backupnya Lloris, oke lah gitu kan ya. Richarlison bisa bawa, kalau kita ngeliat di musim lalu, Richarlison dengan Everton gimana? Degradasi dari Everton, hampir degradasi. Menyelamatkan Everton dari degradasi. Dan dari situ lihatnya. Sebenarnya level Everton nggak sampai situ harusnya, gitu kan. Everton itu bisa bersaing di papan tengah. Gitu ya, kan. Kalau Everton dulu ya, sebelum sama Gerrard ya. Iya. Sebelum sama Gerrard. Iya. Sebelum sama Lampard, sorry. Ya kan. Richarlison di Everton seperti apa? Oke lah, gue paham Richarlison untuk diproyeksikan untuk menjadi pelapis Harry Kane, gitu kan ya. Ivan Perisic, macem-macem lah, dari Bayern, dari Inter lah, apalah segala macem. Oke lah, again dia untuk jadi main di left flank, pelapisnya Son Heung-min. Yang paling gue sorotin banget pembelian Spurs saat ini itu adalah Bissouma, karena again gue suka dengan player, gitu kan ya, dimana dia bisa kontrol in the midfield, dia menjadi powerhouse midfielder, defense-nya oke, dribbling bolanya juga oke. Cuma satu, selebihnya ya again kalau menurut gue masih mediocre gitu kan anyway gitu kan ya. Dan juga Conte ini harus bersaing dengan Jurgen Klopp, Pep, yang dominance the English football. Even kalau kita bahas Tuchel juga belum di tahap itu. Poinnya sangat jauh dibandingkan dua pelatih ini dengan dua timnya,
Apalagi Conte, oke lah Conte pernah juara dengan Chelsea, bla 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 segala macam kan. Tapi ya gue sangat menyaksikan Spurs ini sih di Liga Inggris di musim depan, even di IPL. Gitu Pak. Kalau lu meragukan peran dari seorang Fabio Paratici ini, kalau gua ajak lu kita ngebahas Conte. Termasuk pelatih yang ngotot lah ya dalam memainkan apa yang dia mau nih. Nah, bahkan sampai-sampai Tuchel bilang Pogba bapaknya tuh Conte. Pogba lagi apa? Lukaku bapaknya Conte kan. Nah, Conte ini bro, manajer yang berbahaya dan bisa perform ketika keinginannya diturutin sama manajemen, gitu ya. Lihat aja tuh pas di Chelsea dapetin Kante pak, wih Kante pak, nggak ada yang nggak suka Kante. Marcos Alonso sama David Luiz, nah, mereka juara di IPL musim 2016-2017. Betul. Lalu di Inter ngedatangin Lukaku, mereka juara. Nah sekarang Conte bersama Spurs akan sudah masuk di Big Four, ngalahin MU sama Arsenal lah kayak gitu di pertarungan Big Four lah, tiba-tiba ada. Nah di musim depan nih bro, lihat aja nih Conte kalau nggak salah. Gue gimana ya, Antonio Conte di Itali oke, gitu kan ya. Tapi gue against dengan pelatih yang main, gue bilang negatif football lah. Kita nggak usah munafik lah, maksudnya tuh main bertahan lah, parking bus, terus pragmatis bro, bukan negatif, pragmatis. Nggak mungkin negatif pak. Nggak dengerin dulu, nggak mungkin yang namanya negatif football penyerangnya dapat golden boot. Kalau pragmatis iya. Enggak, gue masih stand on my way ya. Tapi Son kalau main di Spurs, kalau main di luar Spurs, belum tentu bagus, men. Karena gue bisa bilang, karena kalau kita ngelihat Conte itu kan mainnya direct counter attack banget kan ya. Dia bertahan lah 3-4-3. Lu naruh 3 back buat ngapain, Pak? Ya kan? Lu mendingan lu banyakin di tengah ataupun di sayap atau dimanapun lah, lu mainnya 3-4-3. Mereka bertahan, park the bus, sama kayak Jose Mourinho, sama kayak Ancelotti pas lawan Liverpool dan segala macam. Dengan gaya main seperti ini untuk ngelawan, maksudnya itu untuk ngelawan Klopp ataupun ngelawan Pep yang sangat attacking, direct, very attacking dan segala macam, ini belum di levelnya. Di musim-musim ini ya, di musim-musim terakhir ini gue bilang, gue nggak ngelihat 2017 ketika dia juara dengan Chelsea. Chelsea punya DNA di Liga Inggris. Chelsea bisa juara di Liga Inggris, even di Liga Champion. Ini kita balik ke Spurs. Spurs is always Spurs, gitu. Spurs selalu main di papan tengah. Mereka nyari di Europa League. Mereka beruntung aja kemarin masuk ke UCL. Goblok aja Arsenal sama MU. Ya, kok gue bilang kan? Harusnya Arsenal sih, cuma emang nggak tahu kenapa Arsenal bisa kayak gitu ya. Iya kan, kalau misalnya top 4 doang, top 5 lah, ya Conte masih comparable lah. Tapi kalau untuk 1-2, wah jauh men. Tapi lu meragukan Conte bisa juara nih ya, kita lihat aja, nggak apa-apa. Nggak, kalau misalnya Spurs punya pelatih yang apa ya, let's say kita bilang Julian Nagelsmann gitu, pelatih Jerman, pelatih yang mindset ditanamkan ke timnya tuh attacking, nah itu barulah kita bicara. Tapi kalau masih Catenaccio, bertahan lah segala macam, no for me bro. Sorry ya Spurs fan ya. Oke, itu untuk salah satu tim London ya, Tottenham Hotspur yang kita bahas. Nah sekarang gue mau ngajak lu ngebahas di dunia kebalikannya dari Spurs. Spurs yang sangat agresif, sangat satu-satu, walaupun mungkin masih spekulasi ya, apakah bisa apakah bisa berhasil dengan strategi yang agresif dalam transfer windows. Tapi sebaliknya Chelsea, Pak. Ini tuh adem ayem banget, padahal
ada katanya 200 juta yang mau dihabiskan, pemilik baru, semangat baru. Malah yang terjadi itu kayaknya ada semacam Game of Thrones dalam internalnya Chelsea ya, kayak Peter Cech pergi ya bro ya. Peter Cabut. Cech mau pergi. Jadi banyak sih sebenarnya kalau kita mau nge-highlight Chelsea gitu kan ya. Maria juga pergi kan. Peter Cech pergi, Maria pergi kayak gitu. Marina Marina. salah satu manajemen di klub Sampai lah segala macam sampai gitu kan. video ini ditayangkan itu nggak ada yang, belum ada new signing yang gue lihat. Nah, kalau gue lihat ya, maksudnya tuh United sama Chelsea itu menurut gue lebih hati-hati dalam beli pemain. Chelsea itu nggak mau kejadian seperti Lukaku di musim lalu, gitu kan ya. Mereka spend 100 million pound sterling, if I'm not mistaken, terus kemudian jadi apa Pak Lukaku di situ, gitu kan ya. Dan itu hati-hati banget kalau gue ngelihatnya saat ini, gitu kan ya. Dan again, pas kita lihat di awal musim kemarin, di Januari kemarin, gitu kan ya. Mereka kan lagi disibukkan, even dari sebelum Januari malah mereka disibukkan dengan Roman Abramovich yang kena sanksi dan segala macam, mereka terkendala budget, sampai akhirnya mereka di take over. Jadi proses itu yang mereka laluin gitu kan ya. Ya again gue setuju kayak beberapa manajemen, orang di manajemennya juga cabut gitu kan ya, yang memang iya kan. Jadi menurut gue klub itu bukan hanya beli pemain. Klub itu end-to-end 360 businesses Pak. Jadi beli pemain itu ada satu hal yang penting, tapi benerin orang dalam-dalamnya. Apalagi sekarang ada Todd Boehly gitu kan ya yang baru masuk. Mereka mungkin si Todd akan membereskan dulu nih manajemen yang memang orang-orang yang dianggap kurang penting, mereka ganti dan segala macam. Gue nggak menyalahkan itu. Gue setuju lah, gue ada agree lah dengan Chelsea, di mana saat ini mereka nggak langsung beli A B C D, mereka analisis dulu kan, ada tim scoutnya, ada analisnya dan segala macem kayak gitu. Tapi apa namanya, ini itu kan kayak yang apologi ya, kayak yang pembelaan lah dari fans Chelsea. Ada beberapa argumentasi yang lu sebutin tadi, memang ya lebih fokus. Cuma Todd Boehly sendiri juga ini kayak yang newbie lah dalam dalam urusan beli pemain gini, kayak yang masih newbie banget. Jadi kalau fans Chelsea kayaknya harus sabar yang banyak ya. Harus sabar gede-gede hati, gede rasa, nggak usah berharap banyak. Kayaknya Sterling dapet sih, tinggal tunggu waktu aja bro. Kayaknya Sterling ya. Nah, Let me cut you in this way ya. I mean, Chelsea itu, again gue balik lagi, Chelsea punya DNA. Thomas Tuchel itu pelatih yang menurut gue bagus, gitu kan. Jadi kalau kita bandingin dengan FSG pas beli Liverpool. FSG juga newbie di bola tadi, tapi pelatihnya Douglas, Rodgers dan segala macam itu kan jauh lah. Tapi again bersyukurnya Chelsea fan itu punya Tuchel. Pemainnya meskipun banyak yang cabut juga ya lumayan oke gitu kan ya. Itu dia benar. Nah, namun justru karena kepergian Marina, Cech yang akan bikin transfer Chelsea itu makin ngaco. Kalau gue lihat, Marina kurang pengalaman apa coba ya, dari awal dia bergabung di Chelsea bersama Lord Roman Abramovich. Ini kan dia tuh otaknya untuk ngedatangin pemain-pemain yang sampai sekarang menjadi legenda lah, termasuk Didier Drogba yang mendapatkan Hall of Fame, John Terry, Lampard dan lain-lain. Macam-macam. Nah, Cech terutama ya termasuk yang merekrut Cech juga ya, dan Cech juga berperan untuk merekrut pemain-pemain setelahnya. Cuma perginya mereka ini gue pikir nanti terus direkturnya belum ada, penggantinya belum ada. Gua
gua takut nih akan semakin ngaco. Datangin Neymar, datangin Ronaldo, buat apa coba? Datangin Neymar sama Ronaldo, itu tuh bukan zaman dia lagi kan sebenarnya. Kalau gua nggak terlalu sepakat lah datangin pemain Iya, dengan gaji iya, berapa gitu ya untuk pemain iya, berusia iya. 30 tahun ke atas yang hanya bisa kita lihat foto-foto dia lagi mabok dan lain-lain kayak gitu, nggak ngapain kayak gitu. Iya kan? Beli Bad vibe nggak, bro. karena mereka tuh nggak punya orang yang bisa beli pemain dengan benar sampai sekarang. Lihat Nah aja lah itulah. contohnya yang kita ngomongin kemarin, Cap. Nah, MU yang bertahun-tahun di bawah Ed Woodward, transfernya hancur semuanya. Benar nggak? flop semua rata-rata ya. Sama Kayak ngefans. gitu. Ya itulah apa again menurut gue inilah sosok dari gue setuju ya gue setuju kalau setiap klub itu mungkin bisa punya director of football yang Yes, jago ya yang jago correctly. gitu kan ya. Yes. Yeah. Yang bisa apa ya ngelihat lah Hmm. tim Hmm. scoutingnya seperti apa, pemain yang mau dipropos untuk dibeli seperti apa, kayak gitu kan ya, harganya berapa, kayak gitu kan. Hmm. Jadi again kalau balikin ke MU, beli Ronaldo Pak buat apa selain untuk legenda, ya kita beli legenda, that's it man, ya kan. Iya, iya, iya. Mereka macam-macam kan, ya inilah mungkin kesempatan yang menurut gua baik buat Hmm. si Top untuk melihat oh kayaknya ada space kosong yang kita bisa isi dengan Dove, director of football Yes. yang harus oke gitu kan, yang jago ngelobi lah seperti Hmm. itu. Dan plus juga kalau kita balikin lagi ya, Todd Bowley ini orang Amerika gitu kan ya, orang Amerika kayak Iya. FSG Pak, FSG di Iya. Liverpool bisa dibilang lah Liverpool tuh beli pemain A mahal, tapi dia ngelihat net spend, mereka jual Iya. dulu ya kan, baru beli pemain. Yang gua Agak-agak kopet dikit ya. agak-agak iya bandingnya dengan Russian bro, Roman Abramovich bro, Iya. sugar daddy, money is everywhere, bla bla bla. Ya inilah masa masa transisi. Dan Ya. apa ya, gua setuju, gua nggak bilang, sorry gua ralat ya, gua nggak bilang gua Ya. setuju dengan orang Amerika, tapi Amerika kan orang bisnismen banget men, apa Yes. laba Perhitungan. rugi lah, perhitungan Ya. lah, tapi Investor itulah lah. betul, dan Investor. itulah yang membuat klub itu sustainable gitu. Dan menurut gua Nah. mungkin Chelsea mungkin ya di tangan yang tepat. Dan juga kalau kita balikin ya, kita ngeliat lagi lah list-list pemain yang mau dibeli, ya kan? Ake, ya kan? Yang Dibalikin lagi Ake, udah ya dibalik jadi lagi. bench di City, main ya jadi super sub, main di cup, bla 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 gitu kan ya. Ronaldo, lu mau beli Ronaldo buat apa, men? Iya kan? Buat apa? Lu umur 37, 38 tahun gitu kan. Iya. The Leeds meskipun apa ya sedikit gue nggak gimana ya biasa aja di Juve gitu ya, tapi untuk menambal kepergian Christensen, siapa lagi sih, Ya Rudiger kan ya oke krisis lah, back bro, krisis krisis back, back, krisis ya back. kan. Nah Rudiger, mungkin Christensen, Ake, Alonso Leeds, mau pergi juga dan lain-lain lah. right, Gitu. Sterling Si ya, apa back kanannya itu si kapten ya itu Aspi Aspi juga mau cabut juga. ya. Nah, sampai sekarang belum ada kiper. Back pengganti coba. Memang ada Iya. Kalobah ya, terus Ake ya pemain-pemain. Wah itu mah lebih mudah Pak. Jadi apa Yakin lah. Chelsea musim depan kan? Klub lain Iya udah beli makanya. sebenarnya kan. Makanya gue again kalau ngelihat ya oke lah Sterling masih bisa dipertimbangkan gitu kan ya. Tapi kalau Ronaldo bro, wah, it's no for me. Neymar gimana? Neymar, Gua against banget. Neymar. Attitude bro, Iya attitude. sih. Iya. Iya. Pemain Brazil ini kan lu tahu sendiri lah. Pemain Brazil ini, ya kan? Cuma Pele doang. Yang bener gitu ya. Tapi ya kalau Neymar masih, kalau menurut gue ya masih lumayan proven lah di PSG gitu kan ya. Again, kita ngeliat Chelsea ini, si Todd Boehly ini ngeliat Chelsea sebagai long term investment atau short term. Kalau emang short term ya mereka beli yang ya oke lah, Neymar, Ronaldo, bintang, merchandise-nya laku, revenue-nya gede,
marquee signing, big signing gitu kan. Tapi kalau dia ngeliat as a long term investment, ya kan, mereka membeli pemain yang memang ya gini lah, kita bilang pemain yang masih muda, potensial, yang bisa fit in gitu kan ya. Tapi Ronaldo, bla bla bla, ya gue masih oke lah, Ake, Leeds gitu ya, untuk mengisi kekosongan belakang, meskipun gue Ake ngelihatnya sebagai superstar di cadangan City doang gitu kan ya, tapi ya oke lah. Ya kita inilah Pak, perlu melihat lah Tuchel dan skuadnya akan seperti apa di musim depan. Oke, kita tunggu bareng nih ya, Tottenham Hotspur dengan agresivitasnya dan Chelsea dengan yang kesibukannya untuk ngurusin internal akan seperti apa di musim depan. Apakah masih ada di Big Four atau tersaingi oleh agresivitas Arsenal sama MU? Gua nggak tahu. Cukup menarik. Kalau 1-2 mungkin ya itu masih itu aja. Kalau menurut gue ya top 4 ya, City, Liverpool, Chelsea masih ya. Gue masih percaya dengan Thomas Tuchel. Kemudian yang keempat Arsenal, bisa jadi Arsenal. Gitu. MU belum. Kalau memang Ten Hag bisa bawa bisa PR itu banyak banget ya Ten Hag. Nanti lah itu. MU tuh musim depannya lagi lah. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Belum banget ya, Pak ya. Ya lah, masih jauh. Masih Arsenal, masih Mikel. Masih Arsenal kayaknya. Oke, thank you Bro Kevin, menarik sekali nih. Kalau teman-teman bener nggak, Vin? Kalau ini kan kita nggak menggiring opini, cuma kalau teman-teman punya opini silakan tulis aja bagaimana menurut Set Piece itu Tottenham menghabiskan spending budget transfernya di summer windows ini, dan bagaimana pula Chelsea, silakan tulis di kolom komen. Ya, ini cuma point of view-nya kita gitu kan ya. Kalau misalnya punya itu ya mau. Nggak apa-apa, kalau mau maki-maki juga nggak apa-apa. Ya, bro. Thank you, Pak. Sampai ketemu lagi, Setpiece. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, bro ya.